Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kami yang kami muliakan, kami cintai. Masya Allah, sangat beruntung kita dihadiri pada subuh ini oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Busairi dari Yaman. Tapi alhamdulillah beliau sudah menetap di sini di Indonesia sejak 14 tahun yang lalu. Beliau sudah hadir di Hultah pada tahun 2010-2011 bersama Habib Jindan, dan insya Allah beliau akan memberikan kita tausiah atau jihad dengan bahasa Indonesia. Kalau yahtai ila terjemah, tidak perlu diterjemahkan. Masya Allah, sangat penting kita ikuti tausiah beliau ke muslimat, ya, sama kita semua. Alhamdulillah, apa yang sangat kita butuhkan untuk memanfaatkan sisa daripada Sya'ban kita dan untuk menyambut Ramadan al-Mubarak yang sebentar lagi kita akan nikmati. Karena itu mari bi'aunillah wa dunih kita sama-sama dengan saksama mengikuti tausiah kita ini. Sangat berkah hari kita ini, insyaallah wa insyaallah. Sekalipun nanti masalah kita sampai jam 6.30, langsung kita bisa sholat 2 rakaat, kita pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Dan insya Allah kami sudah siapkan kopi, ya, teh dan ala kadarnya di sana di bawah seperti biasa, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum setelah kita ibadah, setelah kita ngaji, itu adalah makanan dan minuman yang barakah. Karena itu semua kami harapkan untuk bisa menikmati. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat mengikuti, ya, pengajian yang sangat berharga, yang sangat kita butuhkan, yang insyaallah akan langsung dibawakan oleh Syekh kita, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Busairi. Ya, ini keturunan daripada pengarang burdah yang sangat karamat, yang sangat dahsyat, ya, yang biasa kita dengar. Jazakumullah khairan katsiran. Alayka tafaddal mashkuran sayyidi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحميد المبدي ربي تعالى وسما بالمجد، سبح له طير الهواء والرعد والحوت في البحر وكل عبد. الحمد لله الذي تحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا وأنزل القرآن نورا وهدى، قولا قديما لا يمل أبدا على لسان العارفين سرمدا. سألت ربي أن يرينا أحمدا في جنة الخلد مقيما أبدا، لا خارجا منها ولا منطردا، مع النبيين كذا والشهداء. الحمد لله على ما أولى، فنعم ما والى ونعم المولى. يا ربنا لك الحمد بجميع محامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك وتكرم وتشرف وترفع مقام سيدنا وحبيبنا وذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وذريته إلى يوم الدين وأتباعه وأمته والمسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أكرمنا بالقبول واجعلنا من أهل الوصول، واسلك بنا في مسلك سيدنا الرسول حتى نجتمع بالسادة الفحول في
في جنات تجري من تحتها الأنهار مع كمال الثبات وكمال الرضا وكمال التوفيق وكمال اللطف يا كريم. أما بعد، حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para tua guru dan tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudari saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita supaya bisa hadir di tempatnya. Allah izinkan kita hadir di tempatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita pas bangun tidur ada 4 doa, di antara doa yang lain yang harus kita baca. Doa yang pertama, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang Allah bisa menghidupkan kita setelah kita mati. Tadi malam kita mati sebentar, sekarang hidup lagi. Ini nikmat besar daripada Allah. Ahyana ba'dama amatana, dan nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh aku kepada badan aku. Ruh sama badan berbeza. Sebentar, kalau Allah izinkan kita hidup lagi, maka ruh itu dapat izin bisa gabung sama badan. Tapi kalau enggak ada izin, sudah di sana, enggak datang lagi. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi, karena badan sama ruh, badan ini tidak ada artinya kalau bukan dengan ruh. Nilai itu yang besar, nilai ruh bukan badan, karena badan ini dari basir, dari tanah. Kalau ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ke wa ajnali bi dzikri radda alayya ruhi wa atani, dan Allah kasih kesehatan. Berapa orang bangun tidur masih hidup tapi sudah kena penyakit, masih hidup tapi nggak bisa jalan lagi, masih hidup tapi banyak hal yang dia dapat yang tidak diinginkan. Wa atani fi jasad wa adina li bi dzikri, banyak orang ruhnya bisa balik lagi ke badannya, badannya sehat tapi bangun tidur lupa Tuhannya. Tadi alhamdulillah kita sampai ke masjid ini, masya Allah, sesuai amanah masjidnya. Orang yang di masjid ini ahlu taqwa insya Allah, hanya yang baca tasbih, yang baca istighfar, yang baca Quran, subhanallah, itu yang dapat izin. Wa adina li bidzikrihi, kalau Allah enggak kasih izin, kita bisa depan dulu depan Al-Quran, melihat Al-Quran terus, tapi enggak mau baca, belum ada izin. Harus kita tahu, kalau masalah duniawi, Allah sudah takdirkan, orang kafir bisa makan, orang muslim bisa makan, semuanya bisa nikmati dunia. Tapi agama hanya khusus buat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu enggak bisa. Karena itu Allah kalau memanggil kita dengan panggilan hamba, abdun. Hamba itu kan abd. Jadi panggilan yang paling indah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, abd. Kalau kita belum begitu dekat sama Allah, belum begitu dapat izin daripada Allah, kita benar abd, tapi abd yang masih kurang. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Kalau kita bukan abid buat Allah, bukan hamba Allah, mau jadi hamba apa? Ada banyak orang hamba hal-hal yang lain. Ada hamba dalam sesuai sama hadis Nabi Muhammad SAW, ada hamba dinar, ada hamba dirham, ada hamba qatifah, karbit, ada hamba khamisah. Banyak orang di akhir zaman yang dia enggak tahu, enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, hanya kenal sama dunia. Padahal dunia milik Allah. Tapi kenapa bisa ingat sama dunia? Walaupun dunia itu nikmat, kenapa mereka bisa ingat sama nikmat, tapi enggak bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel itu mereka selalu ingat nikmat Allah. Bani Israel
yang mereka anggap mereka itu yang paling mulia di dunia. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran bahawa Bani Israel, Allah memuliakan mereka lebih daripada orang penduduk bumi di zaman itu, bukan sampai zaman kita, di zaman mereka saja. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, Allah muliakan mereka daripada yang lain, tapi itu di zaman mereka saja. Bani Israel ini bisa ingat nikmat Allah. Ada duit baru syukur, enggak ada duit mereka enggak mau sabar. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, kalau ada rezeki kita syukur, kalau enggak ada rezeki kita sabar. Karena sabar itu kenikmatan yang besar, lapar itu nikmatan yang besar, sakit itu atau penyakit itu nikmat yang besar. Kalau kita anggap itu nikmat, karena kita selama ini merasa hal-hal yang begini itu musibah, jadi musibah. Orang kalau lapar dekat sama Allah, kalau sakit dapat ziarah kunjungan dari Allah, kalau meninggal dunia ketemu sama Allah. Jadi nikmat itu bukan musibah, itu nikmat buat orang yang bisa faham, buat orang yang bisa, yang punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jumpa Allah boleh, semuanya atas izin Allah. Wa adina li bi dzikrih, wa adina li bi dzikrih. Radda alayya ruhi, kembalikan ruh aku kepada aku. Kedua, Allah kasih kesihatan tanpa makan atau dengan makan sama, makan wasilah, tapi Allah kasih kesihatan. Ketiga, wa adina li bi dzikrih. Banyak orang cari duit, tapi maaf, kuncinya belum dapat. Jadi kerja keras enggak ada duit. Kerja keras tadi enggak ada duit karena dia belum datang ke sini, belum dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ke masjid datang ke siapa? Mau duit dari siapa? Mau rezeki dari siapa? Apa yang kita cari datang ke sini? Mau dekat sama Allah? Nomor satu di antara cara yang lain, sujud. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Mau dekat sama Allah, bersujud. Kenapa ibadullah as-salihun yang ada di mana-mana, termasuk di daerah sini, di Lombok atau di Pancur, seperti Maulana Syekh atau wali-wali yang lain, kalau masuk waktu malam senang, kita juga senang. Mereka kalau masuk waktu malam senang karena mau ketemu Allah. Kalau kita masuk waktu malam senang karena mau ketemu kasur. Mereka senang, kita senang, tapi kesenangannya beda. Kata seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, seorang ulama besar yang tinggal di Makkah, asli dari Yaman, punya kitab namanya Rawdhur Rayahin fi Akhbar Salihin. Beliau selalu menulis dalam kitabnya cerita-cerita waliullah, hanya ulama di zaman dulu atau para aulia kalau mau menulis dalam kitabnya, dia enggak nulis karamat, walaupun ada tulis karamat, karena karamat itu bukan tujuan. Kita senang kalau ada wali punya karamat, tapi wali sendiri enggak mau karamat. Wali sendiri mau dapat ridha Allah, mau dekat sama Allah. Kalau karamat, banyak aulia yang lari kalau udah ketahuan keadaannya, langsung minta dari Allah pulang ke rahmatullah, enggak mau hidup lagi, karena itu rahasia antara dia sama Allah. Walaupun karamat itu kan baik, itu dari Allah, tapi mereka bukan itu. Jadi Sayyidina Abdullah bin As'ad al-Yafi'i menulis tentang beberapa orang yang saleh. Maksud kita kalau kita cerita tentang para aulia, supaya kita ikut, biar kita nanti ketemu, supaya kita bisa masuk dalam golongan yang sifatnya atau yang keadaannya bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdurrahman bin Fadi, "Idza ru'u yushharu dzikrullah." Apabila kita melihat, memandang wajahnya mereka, langsung ingat Allah. Kan manusia banyak yang mukanya bercahaya, yang dadahnya diisi dengan ilmu, dengan Al-Quran. Jadi ketika kita melihat muka-muka beliau, langsung ingat Allah. Otomatis, karena kita bisa kenal mereka daripada atau dari sisi yang kita bisa kenal Allah. Itu yang namanya ibadullah. Yang mereka itu kalau masuk waktu malam, tanya bagaimana salatnya. Kita kalau bicara tentang Nabi Muhammad sudah cukup, karena mereka semua ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini alhamdulillah tadi saya dapat dari tuan guru
tahir bahwa ada malam Rabu, salat malam, luar biasa. Luar biasa. Salat kita bukan hanya untuk tolak bala, bukan. Salat kita bukan hanya dapat rezeki, bukan. Salat kita biar kita jadi ibad, hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur. Karena Nabi Muhammad SAW ketika salat malam, Sayyidatuna Aisyah tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, buat apa engkau salat malam? Padahal Allah sudah ampuni dosamu ya Rasulullah, yang sudah lalu atau yang akan datang." Padahal Rasulullah tak punya dosa. Hanya supaya kita bisa paham, karena kita punya dosa, supaya kita dapat ampunan Allah, dan Allah hapuskan dosa kita yang dulu atau yang akan datang, tahu jalannya. Kalau Rasulullah bukan, tak ada dosa. Mana ada dosa di diri seorang Nabi? Tak ada. Semua para anbiya tak ada. Kalau ada dalam Al-Quran yang namanya wa asa Adamu rabbahu faghawa, bahwa Nabi Adam bermaksiat, kata para ulama, hanya kita beradab sama Al-Quran kita bilang itu maksiat, padahal itu bukan maksiat. Zahirnya maksiat, hakikatnya bukan maksiat. Nabi tidak bisa bermaksiat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau sudah masuk waktu malam, sudah terbuka pintu mereka sama Allah. Kita mau jadi akrab sama Allah. Hanya alhamdulillah semua yang hadir di masjid ini sudah tahu jalannya. Apalagi yang bisa hidup sama Maulana Syekh sekian puluh tahun, itu sudah dapat. Tapi kita perlu ingat saja, karena di antara sifat-sifat kekurangan kita, walaupun itu kelebihan dari satu sisi, tapi itu kekurangan juga, yaitu lupa atau kelupaan. Kita bisa lupa, apalagi iblis selalu mengganggu. Buat apa? Mau salat, mau baca salawat, lebih bagus baca Quran. Kita tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian mau baca Quran, ada penawaran dari iblis, baca tasbih aja. Kita mau tasbih, enggak jadi salawat, enggak jadi baca Quran. Mau baca tasbih, habis itu kata iblis, kan dosa antum banyak, ayo baca istighfar aja supaya Allah ampuni dosa. Bas mau mulai baca istighfar, dia ajarkan kita yang lain-lain sampai kita keluar dari masjid. Itu ya caranya iblis. Kalau sama Allah, Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasit." Kalau lupa, langsung ingat Allah. Dengan salat, dengan Quran, istighfar, tasbih, amal apapun, asal bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah masuk waktu malam, dulu tidak ada listrik. Nikmat yang besar ini musibah juga. Nikmat yang besar, musibah juga. Karena kata guru-guru kita, kata para ulama, dan ada di zaman ini. Dulu para awliya atau salihin atau orang yang biasa juga, kalau sudah masuk malam sudah tidak bisa lihat apa-apa, hanya bisa ingat Allah. Hatta rumahnya tidak ada lilin, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa di rumah, gelap. Tapi gelap itu asbab dapat cahaya. Dulu ada wali dari Maroko namanya Abdullah bin Salih Al-Maghribi. Beliau datang ke daerah Hadramut, padahal beliau ulama besar. Pas masuk di Hadramut langsung bikin syair untuk orang daerah itu, mensifatkan atau bicara tentang hal orang yang di sana. Di antara sifat-sifat yang beliau bilang, saya masuk ke satu masjid karena orang luar, orang asing. Jadi mesti ada penginapan, sana enggak ada penginapan, ada hotel, enggak ada hotel di zaman beliau berapa abad yang lalu. Orang saleh tahu tempatnya di rumah Allah, ayo kita ke masjid. Beliau masuk ke masjid, habis salat isya, beliau katanya mau istirahat. Karena semua jamaah yang di masjid mau pulang ke rumahnya masing-masing, mau istirahat. Enggak sampai setengah jam, mulai datang orang ke masjid. Ini cerita Abdullah bin Salih Al-Maghribi. Datang lagi. Orang salat sampai subuh. Orang salat sampai subuh. Kapan mereka tidur? Kalau mereka lapar, mana bisa tidur? Kalau perutnya kosong, mana bisa tidur? Kalau udah kenyang, udah penuh, tidurnya Masya Allah. Tapi kalau enggak, kata Sayyidina Abdullah bin As'ad al-Yafi'i yang tadi, saqallahu qawman min syarabi widadihi. Allah kasih minuman daripada kecintaannya buat satu kaum. Fahamu bihi ma baina badin wa hadiri. Mereka bisa lupa zamannya, makannya, keluarganya, anaknya, temannya, karena sudah kenal sama Allah. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam,
Ada orang minta daripada Nabi Isa, supaya Nabi Isa minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar beliau ini bisa dapat kecintaan Allah, tapi yang sangat kecil. Dia enggak minta besar-besaran, minta sangat kecil aja kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bilang sama pengikutnya atau umatnya atau jamaahnya, kamu enggak bisa, enggak kuat untuk terima kecintaan Allah kalau enggak cinta Allah kan? Beda. Kata si fulan ini yang tadi minta dari Nabi Isa, saya sanggup dan saya berminat. Ya, Nabi Isa minta daripada Allah. Allah yu'til nawal qabla su'al. Kalau kita sudah akrab sama Allah, kita belum minta, Allah sudah kasih. Sekarang insyaAllah kita akrab, tapi masih jaraknya masih. Kalau kita sudah akrab, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau kita dekat sama Allah, baru punya keinginan dapat apa yang kita cari. Itu orang yang sudah dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, doa kita mustajab yakin. Tahu orang ini, manusia ini, makhluk ini, umatnya Nabi Muhammad ini, dalam hal-hal doa ada perbedaan. Ada orang doa enggak dapat ijabah. Ada orang selalu berdoa enggak dapat ijabah. Ada orang berdoa dapat ijabah, tapi ijabahnya bisa sekarang, bisa nanti, bisa hari kiamat. Ada orang juga doanya cash, dalam waktu itu dapat apa yang dia cari. Ada orang di atas itu bukan doa lagi, dia sumpah sama Allah, ya Allah, demi Engkau keagungan, Engkau kebesaran Engkau, hari ini saya mau dapat 100 juta. Saya enggak mau pikir hari ini Allah kasih langsung. Itu kelas tinggi. Itu sumpah, bukan doa. Siapa yang berani sumpah? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, rubba ash'ad aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Rubba ash'ad, penampilannya kotor, akbar, bukannya ada serem atau ada capek, atau bukan orang yang bukannya bercahaya. Madfu'un bil abwab, datang ke rumah fulan ditolak, datang sini tolak, datang sana tolak, enggak ada yang mau terima beliau. Madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia sumpah dengan Allah, maka Allah kasih apa yang dia minta. Ini bukan kelas doa lagi, ini udah di atas doa. Minhum, apakah ada contoh? Karena Rasulullah selalu contohkan. Rasulullah selalu contohkan. Minhum Al-Bara' ibn Ma'rur. Ada seorang sahabat namanya Al-Bara' ibn Ma'rur. Ada Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah yang pernah hidup sama Rasulullah sekian lama. Nabi doakan beliau supaya dapat keturunan yang banyak, supaya dapat rezeki yang luas, supaya baik umurnya panjang, dapat tiga-tiganya. Usia lebih dari 100. Kata para ulama, sahabat Nabi terakhir yang meninggal dunia Sayyidina Anas bin Malik. Walaupun ada beberapa riwayat, ada sahabat yang lain, tapi secara umum atau mutlak itu Sayyidina Anas, karena beliau hidup lebih dari 100 tahun. Ini doa yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dia punya cucu lebih dari 120. Sayyidina Anas bin Malik, padahal waktu sama Rasulullah usianya berapa? Baru berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun. Ibunya bawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaidimu ke Anas, membantumu Anas ya Rasulullah. Rasulullah terima dan doakan. Yang ketiga, rizkinya. Beliau punya sawah, dan di musim semi atau kemarau, enggak ada air, enggak ada hujan. Beliau keluar salat 2 rakaat, ya Allah, saya minta hujan buat tempat saya saja. Dia mau lihat doanya mustajab atau enggak. Hujan turun, kata rawi hadisnya itu, kita cari di luar sawahnya Sayyidina Anas, tidak ada air sama sekali, tidak ada hujan sama sekali, hanya buat itu. Orang yang ahli munajat. Kata Imam Al-Aidarus, orang yang selalu bermunajat sama Allah SWT, maka di alam al-malakut, di alam malaikat itu punya bendera khusus, punya bendera musibat li ahli munajat fi hundusul layli a'lam. Ada orang bisa dapat itu, ada orang bisa tidur. Maksudnya bisa tidur, bisa sibuk, bangun malam tapi tinggal salat. Ada orang tidur tapi beribadah. Ada orang bangun sadar
dia nggak tidur malam tapi nggak beribadah. Tapi ada sebagian orang tidur tapi dapat ibadah. Aneh, ajib kan? Bagaimana kita bisa tidur dan dapat ibadah? Mudah sekali. Sebelum tidur ambil wudu. Sebelum tidur ambil wudu. Kalau bisa kita jaga wudu kita selalu. Kalau boleh jangan sampai wudu kita batal kita wudu, batal wudu terus. Kita dalam keadaan suci karena karunia Allah turun bukan dalam satu waktu, bukan di waktu yang khusus, tapi siang malam. Orang yang siap menerima karunia Allah, Allah kasih. Baiknya dia di masjid, di pasar, di rumah sama istri, sama anak, sama siapa, karena hatinya online sama Allah. Badan itu gampang, badan ada di mana bisa. Badan kita gak masalah. Kadang-kadang kita di pasar, tadi hati kita di masjid. Dan di antara orang yang dapat naungan Allah nanti di hari kiamat, rajulun, seorang laki yang hatinya selalu di masjid, bukan badannya saja. Apalagi kalau dua-duanya di masjid itu derajatnya tinggi. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, punya kesibukan, hati kita tetap ada di mana? Ada di masjid. Berarti warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Banyak orang tidak bangun malam, tapi malamnya enggak bermanfaat karena enggak bisa salat, enggak bisa zikir, enggak bisa, hanya bisa hitung dunia, hanya bisa pikirin besoknya makan dari mana. Kemarin berapa tahun yang lalu dari kita masih di perut ibu sampai keluar ke dunia sampai sekarang, siapa yang kasih makanan? Karena Allah, kita percaya sama Allah kemarin, tapi ke depan kita enggak percaya sama Allah. Yang kemarin Allah, yang besok Allah, yang nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tidur, kita ambil wudu. Boleh kita salat witir dulu, salat nafilah apapun, kita tidur dengan wudu, maka Allah utus malaikat. Allah utus malaikat yang bisa masuk di antara baju kita sama badan kita. Kerjanya malaikat itu apa? Istighfar buat kita. Malaikat yang istighfar pahala buat kita. Hanya dengan modal apa? Wudu saja. Jadi orang sudah tidur, tapi banyak malaikat yang beri istighfar, banyak manusia yang doakannya. Hatta dengan satu cara, mau tidur, maafkan semua makhluknya Allah, bisa masuk surga dengan hal itu saja. Kita tahu cerita sahabat yang datang 3 hari masuk ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar lagi ada orang ahli surga yang masuk. Pertama kali, kedua, ketiga, 3 hari beliau itu aja. Sahabat tahu bahwa ini orang biasa, bukan orang yang masyhur, bukan sahabat yang masyhur, ini orang biasa. Sayyidina Abdullah bin Umar mau tahu rahasianya apa itu. Jadi dia minta bermalam di rumah si fulan ini yang dapat kabar gembira dari Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar datang ke beliau ini dan bilang sama beliau, saya bermasalah sama abah saya bertengkar, saya yang penting ada urusan yang belum selesai sama abah saya maunya di rumah antum 1 atau 2 malam, silakan aja. Sayyidina Abdullah bin Umar sengaja habis Isya mau tidur, sengaja mau lihat apa yang beliau ini melakukan. Perhatikan, tidak ada apapun yang dia melakukan kecuali salat witir seperti sahabat yang lain, tidur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, maaf Tuan, saya ini tidak ada masalah sama abah saya, hanya saya selama 3 hari dengar dari Rasulullah bahwa kau ahli syurga. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau ahli syurga. Punya amalan apa yang selama ini melakukannya? Kata si sahabat itu, saya tidak punya amalan apapun, hanya ketika mau tidur saya maafkan semua makhluknya Allah. Semua maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidur dalam keadaan apa? Udah jadi ahli syurga, bukan ibadah lagi. Jadi ahli syurga dengan asbab yang biasa. Di mata kita biasa, di mata Allah bukan biasa. Memaafkan orang langsung masuk syurga dapat. Kata Sayyidina Abdullah bin As'ad al-Yafi'i itu, saqallahu qauman min syarabi widadihi fahamu bihi ma baina badin wa hal. Mereka sudah tak sadar lagi setelah dapat siraman, dapat minuman dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sama mereka sudah enggak sadar. Kita karena belum pernah mengalami keadaan itu, kita enggak bisa bayangkan. Tapi orang yang sudah pernah, kadang-kadang kita punya saudara atau istri atau teman atau orang tua atau siapa yang sudah berpisah sekian lama, pas kita ketemu apa yang kita rasa, bisa pingsan langsung. Ya, saking kita cinta bisa pingsan, bisa enggak sadar, koma, banyak hal yang jadi.
Jadi yang dari umatnya Nabi Isa itu katanya insyaAllah siap menerima kecintaan Allah. Kalau benar-benar saya bisa dapat, Allah izinkan. Tapi seberapa yang Allah kasih? Karena makhluk ini bisa gila, bisa meninggal dunia, akhirnya dia dapat jalan. Tinggalkan Nabi Isa, lupa Nabi Isa juga, karena sudah kenal siapa? Sudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lupa sama Sayyidina Isa. Setelah sekian lama berapa tahun, Nabi Isa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bisa tunjukkan kepada Nabi Isa orang yang kemarin minta dapat kecintaan Allah sekarang ada di mana. Nabi Isa cari-cari ketemu di atas satu gunung. Udah sekian lama nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa, karena udah keluar dari alam hisnya, sudah keluar dari dirinya, sudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Kita bisa seperti itu. Kita minta daripada Allah, walaupun sebelum kita meninggal dunia berapa hari, bisa lupa apa saja yang kita bisa ingat, bisa terasa, bisa lupa. Di Hadramaut belum lama, mungkin ya belum satu abad, di zaman Habib Ali Habsyi yang punya maulid Sentul Durar, beliau punya murid namanya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Anak beliau mungkin Tuan Guru Tahir dan banyak guru-guru atau teman-teman kita, saudara kita yang pernah ketemu, namanya Habib Abdul Qadir Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah di Arab Saudi, itu anak beliau, anak Habib Ahmad. Habib Ahmad ini kalau salat subuh, kalau imamin jemaah salat subuh, selesai salatnya jam 8 atau jam 9. Selesai salat jam 8 atau jam 9. Pas beliau mulai baca, langsung masuk dalam hal yang lain, alam yang lain, maka beliau sujud, enggak bangun lagi. Jamaahnya minta dari, atau salah satu jamaah jadi imam, ditinggalkan Habib Ahmad sampai jam 8 atau jam 9. Itu namanya istilah, maksudnya ingat Allah. Sahabat Nabi ada yang begitu. Ada seorang sahabat nanya sama sahabat yang lain, saya ini selalu sahwi, selalu melakukan sahwi. Sahabat dan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa sahwi. Kata temannya, apa yang kamu ingat sampai bisa sahwi? Apa yang kamu melakukan sampai bisa sahwi dalam salat? Kata sahabat yang lain, saya ketika mau takbir, saya ingat bahwa saya berdiri di hadapan Allah, maka saya bisa bengisan, bisa lupa, bisa sahwi gara-gara saya ingat Allah, lupa yang lain. Sahwinya mereka ibadah. Jadi sahwinya mereka ibadah. Beliau ini ingat Allah. Tujuan kita dari salat apa? Biar dekat sama Allah. Beliau ini bisa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW pernah kan ada kejadian sahwi. Habis itu pendapat para ulama beda-beda. Ada seorang ulama namanya Sayyidina Ahmad Al-Balidi. Beliau mengatakan, ya sa'ili an Rasulullah kaifa sahwa. Wahai orang yang tanya sama saya bagaimana Rasulullah bisa sahwi, kata, wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi. Sahwi itu dari hati yang lalai, hati yang hadir, hati yang sadar tidak bisa sahwi. Bagaimana Rasulullah bisa sahwi padahal Rasulullah mana bisa lupa Allah? Lain yang lain bisa lupa, kalau Rasulullah tidak bisa lupa Allah. Wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahi. Sahwi itu bisa daripada hati yang lalai, yang bisa, yang suka lupa, yang bermaksiat. Langsung Sayyidi Ahmad Al-Balidi menjawab, qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwa Allah fatta'zimu lillah. Nabi Muhammad lupa semuanya. Nabi Muhammad lupa semuanya, ingat Allah. Jadi zahir kejadian itu sahwi, hakikatnya hudur bukan sahwi. Karena ketika kita ingat Allah, ketika kita zikir kepada Allah, kita ini yang bisa masuk ke hadratullah. Bukan kita mau ingat sesuatu yang gaib. Kita yang gaib, Allah yang hadir. Ya hadiran la yaghib. Allah yang hadir, kita yang lupa, kita yang gaib. Ketika kita zikir kepada Allah berarti kita dapat izin. Wa adina li bidzikrih. Ketika kita berzikir berarti dapat izin. Izinnya bukan di kertas, bukan kita datang ke satu orang boleh saya ibadah atau enggak, bukan. Izinnya ada di dalam hati ketika kita merasa hati kita tertarik mau ke masjid, mau baca Quran, mau tasbih, mau istighfar, berarti kita dapat izin. Ini izin yang mutlak. Ada izin yang kedua, izin dari Rasulullah. Yang bawa rahmatnya Allah siapa?
Yang bawa Al-Quran siapa? Yang jadi wali atas izin siapa? Kita yakin atas izin Allah, tapi melalui siapa? Melalui siapa kita bisa dapat izin? Kita di sini mungkin santai-santai aja. Kita di sini gak ada maksud saya untuk masjid ini punya sistem khusus. Kalau mau masuk masjid, kalau mau gabung di masjid, kalau mau salat di masjid harus ada ini itu. Enggak ada. Tapi di Madinah Munawwarah ada. Di Madinah Munawwarah banyak kejadian. Banyak kejadian di Madinah Munawwarah itu kalau orang bisa dapat izin daripada Rasulullah. Yang itu apa? Dulu ada satu orang di Madinah, kalau di bulan puasa, buka puasa itu bersama halaqah. Yang udah umrah, udah tahu semuanya, udah lihat di Masjid Nabawi. Kadang-kadang orang berangkat ke Makkah, tapi belum ada izin ketemu Rasulullah, nggak bisa ke Madinah. Nggak bisa ke Madinah. Kan ada malaikat. Malaikat itu semua membantu Rasulullah. Sayyidina Jibril yang besar itu membantu Rasulullah. Kira-kira di zaman Rasulullah malaikat Jibril turun berapa kali? 26.000 kali turun ke Rasulullah, kata ahli sirah. Di kitab Sayyidina Yahya Al-Amiri namanya Bahjatul Mahafid. 26.000 kali malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Malaikat yang lain, ini pemimpin malaikat. Malaikat yang lain sampai hari kiamat. Ada orang mau dekat sama Rasulullah, mau minum dari air telaga Kautsar, malaikat tolak, tahan, karena harus ada izin dulu dari pertama dari Allah, yang kedua dari Rasulullah. Jadi ada orang saleh datang ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, dia lihat ada halaqah yang mau buka puasa. Beliau duduk di satu halaqah. Habis itu guru yang di halaqah itu kasih sama jemaahnya atau muridnya kue sama yogurt sama minum air. Tamu ini nggak dapat. Tamu nggak dapat. Agak kesel sama guru. Saya tamu dari luar. Saya tamu Rasulullah di Masjid Rasulullah. Si ulama ini nggak mau kasih makanan. Si guru itu diam, nggak bicara apapun. Silakan mau makan sendiri, cari makanan sendiri. Besoknya datang ke halaqah yang tadi. Duduk, tapi sudah punya persiapan, sudah ada kurma, sudah ada makanan. Si guru ini, tuan guru, dikasih makanan buat kamu. Kamunya kaget. Gimana? Kemarin saya nggak punya apa-apa, tuan guru nggak mau kasih. Hari ini saya sudah punya. Kenapa dikasih? Habis salat maghrib, salam sama tuan guru ini nanya, guru maaf, yang jadi sama saya 1, 2, 3. Kemarin saya perlu untuk buka puasa nggak dikasih. Hari ini saya sudah beli, sudah punya. Kata si guru apa? Maaf kamu, kemarin saya belum dapat izin dari Rasulullah, hari ini sudah dapat izin. Rasulullah sudah suruh saya hari ini kasih makanan. Rasulullah sudah. Kita kira-kira di sini Rasulullah sudah izinkan kita bisa jadi bercinta. Kita bisa suka cinta sama Rasulullah, mudah-mudahan iya. Karena kita berani bicara tentang Rasulullah berarti sudah ada izin. Kalau belum ada izin, lidah kita nggak bisa jalan. Kalau belum ada izin dari Allah, lidah kita nggak bisa zikir. Kalau nggak ada izin dari Rasulullah, kita nggak bisa bicara. Ada satu cerita juga di Madinah itu. Ceritanya ada seorang perempuan dari Indonesia, Syarifah dari Indonesia. Syarifah dari Indonesia, kerja di sana. Hanya beliau nggak betah di rumah itu karena mungkin orang sana mengganggu dengan kerja yang keras, dengan hal-hal yang lain. Ada seorang wali di Madinah mimpi Rasulullah hari pertama. Rasulullah bangunkan dia dari tidurnya. Ayo bangun, ada seorang syarifah di rumah, di jalan sekian, nomor rumahnya sekian, RW, RT, segala macam, kasih alamat. Hari pertama enggak bangun si wali. Besoknya mimpi sama, lusanya mimpi sama, tapi dibangunin sama Rasulullah sampai berdiri. Ayo jangan, beliau berbuat langsung datang ke rumah ini syarifah atau yang syarifah kerja di situ. Langsung ketuk pintu, keluar yang punya tuan rumah. Mau cari apa Pak? Maaf, engkau fulan bin fulan bin fulan. Iya betul. Tapi kenal saya dari mana? Kamu punya pembantu dari Indonesia? Banyak. Kamu begini cerita semua. Iya, tapi kenal saya dari mana? Katanya saya enggak kenal engkau, tapi Rasulullah tadi datang ke saya dalam mimpi saya, dan Rasulullah minta saya sampaikan kepada engkau bahwa syarifah ini langsung pulang ke negaranya. Jangan lagi di sini.
Dan banyak dari itu, banyak hal-hal yang bisa jadi. Masalah bisa mimpi Rasulullah, bisa ketemu Rasulullah, bisa dapat izin Rasulullah, ada. Asal sudah ini dekat sama Allah, nanti Allah yang atur. Sahabat Nabi bisa sumbah, sahabat Nabi bisa doa mustajab, sahabat Nabi punya kelebihan banyak gara-gara Rasulullah SAW. Saqallahu qauman min syarabi widadi fahamu bihi ma baina badin wa hadiri yadunnuhumul juhalu junnu. Orang yang bodoh, orang yang jahil, menurut dia bahwa seorang wali ini yang sudah sibuk sama Allah itu gila. Itu apa? Gila. Mereka, menurut mereka, wali-wali udah gila. Penampilannya biasa. Dan di banyak negara, alhamdulillah di sini jarang. Di banyak negara, wali yang besar kerjanya depan masjid. Ketika jemaah masuk ke masjid, dia bersihkan sandal-sandal mereka. Bukan cari duit, gratis. Hanya caranya padahal itu wali. Sampai dia profesor. Kata teman saya di Maroko, dia lagi cari seorang dokter yang beliau ini belajar sama dokter itu di fakultas. Cari, nggak ketemu. Akhirnya ada yang kasih tahu kalau mau ketemu beliau itu di depan masjid ketika azan atau sebelum azan, beliau sudah duduk depan pintu masjid bersihkan sandal-sandal atau sepatu-sepatu jemaah. Ini kerja siapa? Bukan kerja orang besar, bukan ulama, bukan. Tapi lihat orang yang sudah kenal sama Allah udah enggak masalah. Apa yang bisa jadi enggak ada masalah karena sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Yadunnuhumul juhal, sampai ada ulama yang mengatakan kalau umpamanya kita bisa lihat zaman Nabi sama sahabat, bagaimana keadaan mereka di zaman itu, kita bilang apa? Mereka itu gila-gila. Mereka itu gila. Bagaimana bisa hidup dalam hidupan yang itu? Miskin, gak punya makanan, gak punya baju, bisa hidup. Tapi mereka kalau lihat kita bilang mereka gila. Tapi mereka kalau lihat keadaan kita di zaman kita, nikmat begitu banyak, tapi kita lupa sama yang beri nikmat. Nikmat begitu banyak, tapi lupa sama yang beri, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Orang zaman ini iblis, bukan gila lagi, iblis. Allah ciptakan kita buat Allah. Itu singkatnya, buat Allah. Semua yang ada di sini buat kita. Hal yang kita mau kejar, mau cari, kalau kita bisa sabar karena Allah, dia yang datang ke kita, baiknya rezeki atau hal yang lain. Kalau kita sabar waktu kita di masjid, waktu kita ngaji, waktu kita zikir, maka Allah akan utus rezeki kita melalui siapa? Asal bisa datang cari kita. Walau sabarna, kata para ulama, lakana rizqu yatlubuna lakinnahu khuliqal insanu min ajali. Kalau kami sabar, maka rezeki kita yang cari kita. Tapi manusia nggak bisa sabar. Kalau sabar sebentar boleh, belum 1 menit, belum 10 menit, belum 1 jam sudah nggak bisa sabar lagi. Sampai kata Rasul Nabi Muhammad bersabda, orang pencuri kalau dia sabar, barang yang dia mau curi itu rezekinya. Tapi kalau dia sabar, rezeki itu akan datang. Tapi dia nggak sabar, jadi dia bisa curi barang orang. Tapi kalau dia sabar, maka itu rezekinya yang akan datang. Karena itu kita bagaimana bisa sama Allah? Banyak jalannya. Apakah bisa ketemu Allah? Kira-kira bisa ketemu Allah? Yang kita nggak boleh lihat Allah. Tapi ketemu Allah bisa. Kalau lihat Allah nggak bisa, karena hal itu khusus. Nanti insya Allah di akhirat diizinkan kita melihat Allah. Tapi di dunia nggak ada yang bisa lihat. Nabi Muhammad SAW sendiri yang dapat. Nabi Musa minta tapi nggak dapat. Jadi mau ketemu Allah banyak caranya. Banyak caranya. Di antaranya menurut hadis Nabi Muhammad, kalau ada orang sakit, kita datang silaturahmi, kita jengukin, sudah ketemu Allah di situ. Allah bukan ada di tempat, Allah bukan seperti kita. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Abdi maridtu falam ta'ud." Hambaku, saya pernah sakit, kamu enggak datang dan jengukin saya. Itu kata hamba Allah, "Ya Rabb, kaifa tamrad wa anta rabbul alamin?" Bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau Tuhan alam semuanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Marida 'abdi." Hambaku pernah sakit. Kalau kamu datang ke hambaku yang sakit, maka bisa ketemu saya di sana. Ini baru sama orang di rumah, di luar, di masjid. Bisa ketemu Allah kan? Bisa ketemu. Kalau nggak bisa ketemu Allah, mana bisa ucapkan Allahu Akbar? Siapa Allahu Akbar yang kita takbir?
Siapa yang kita baca tasbih untuk dia? Siapa yang kita doa kepada beliau? Allah bersama kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat ke kita daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu hajat kita lebih dari kita. Kata para ulama, di dalam diri kita ada 3 hal. Ada zahir, ada gaib, ada rahasia. Kalau zahir orang bisa tahu, oh ada tamu hari ini datang pakai jubah, pakai. Tapi yang dalam hati tidak ada yang tahu. Hanya orang sendiri itu dan Allah. Tapi di atas itu ada namanya sir, rahasia, hanya yang bisa tahu Allah. Selain Allah tidak bisa tahu. Allah berfirman, ya'lamus sirra wa akhfa. Masih ada yang lebih akhfa daripada sir. Sir itu rahasia. Yang lebih dari sir itu kita tidak tahu. Itu semua ada di diri kita. Karena itu, saqallahu qawman min syarabi widadihi fahamu bihi ma baina badin wa hadirin yadhunnuhumul juhalu junnu wa ma bihim jununun suwa hubbin 'alal qaumi zahir. Mereka bukan gila, tapi mereka punya kecintaan kepada Allah lebih dari harta. Ibu, ayah, istri, anak, kerja, toko, rumah, sawah, pasar, lebih dari semuanya. Jadi itu gampang, kalau habis semuanya masih ada yang bisa kasih. Tapi kalau jauh daripada Allah, siapa yang mau kasih? Kalau jauh dari Allah tidak ada yang bisa kasih. Tapi ketika kita dekat sama Allah, biar semuanya hilang, insyaAllah aman. Kata para ulama, man wajada Allah fama faqada syai', wa man faqada Allah fama wajada syai'. Siapa saja yang bisa dapat Allah, bisa ketemu Allah, bisa akrab sama Allah, dia dapat semuanya, walaupun di tangannya enggak ada 1.000. Tapi yang sudah kehilangan Allah dari hidupnya, orang yang jauh daripada Allah, walaupun dia milik dunia isinya, enggak punya apa-apa. Man wajada Allah ma faqada syai', wa man faqada Allah ma wajada syai'. Ada yang mengatakan juga ahli syair, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi in faraqta min 'iwad. Setiap sesuatu yang ada di dunia ini ada gantinya. Semua ada kecuali Allah. Setiap sesuatu kalau hilang, istri meninggal dunia, ada istri lagi. Duit hilang, ada duit lagi. Anak meninggal dunia, masih ada anak lagi. Tapi kalau sudah kehilangan Allah, kita tidak bisa dapat Allah, tidak bisa akrab sama Allah, tidak ada yang bisa ganti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, fa'yadunnuhumul juhal junnun wa ma bihim jununun siwa hubbin 'alal qaum zahiri yunajunahu fi zulmatil lail. Ini yang tadi bermaksud dengan yunajunahu fi zulmatil lail. Mereka kalau sudah masuk waktu malam, sudah lupa yang lain. Lupanya secara dalam hati, lupanya karena enggak ada lampu lagi, enggak bisa lihat siapa-siapa. Yunajunahu fi zulmatil lail 'indama bihi qad khalau. Karena di waktu malam mereka sama Allah. Mereka sama Allah, sendiri-sendiri sama Allah. Yang ibadahnya sujud, baca ini, baca itu, zikir itu. Yang penting mereka dari masuk waktu malam, mereka enggak makan malam. Di zaman Rasulullah enggak ada makan malam. Jarang orang yang makan malam. Kalau sahabat makannya saraban jam berapa, sama makan sore sebelum maghrib, itu saja. Selain itu enggak ada yang makan. Pertama kali enggak ada makan. Yang kedua, mereka maunya ini khusus supaya bisa sama Allah, yunajunahu. Kan ada nida, ada munajah, ada doa. Munajah itu di atas nida, di atas doa. Bicara sama Allah seperti bicara sama teman. Dulu ada seorang murid datang ke gurunya, guru, saya ini mau syuhad kepada Allah, mau doa kepada Allah, saya enggak tahu caranya. Guru, tolong ajarin saya. Kata gurunya, sesuai sama yang tadi. Muridku bicara sama aku, bicara sama Allah sama. Munajah, bukan doa ya Allah, bukan. Hari ini, bisa saya mau dapatin, dosa mau dapatin. Ya Allah, abad saya meninggal dunia, mungkin banyak dosa, ampun. Bicara begitu saja. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yunajunahu fi zulmatil lail. Kalau sudah masuk waktu malam, mereka sudah senang. Kita kalau sudah masuk waktu malam, insyaallah senang, mudah-mudahan dengan berkah hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, kita masih punya kesempatan. Silakan nambahin aja duitnya, nambahin kalau bisa. Minta Allah supaya Allah kasih duit banyak. Berapa wajar asal mintanya dari Allah. Kalau mintanya dari manusia hanya sia-sia. Kita minta enggak dapat. Mintanya dari Allah, ambilnya dari manusia.
Karena Allah yang titip sama manusia. Tadi mintanya dari Allah SWT. Minta berkah, nambah doanya, salawatnya, zikirnya, qiyamul lail, karena hari-hari ini berharga. Nilainya tinggi di sisi Allah. Apalagi bulan puasa, hadith wala haraj. Apa yang ada di bulan puasa, kalau kita sanggup tinggalkan semuanya di bulan puasa, hanya kita di masjid atau di dalam ibadah, itu subhanallah bisa dapat maqam yang tinggi. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku bisa tahu apa yang ada di dalam puasa, dari semuanya, duit, rizki, barakah, rahmah, syurga, dunia, akhirat semuanya, maka mereka minta puasa itu bukan hanya 1 bulan, tapi 1 tahun. Ya mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita cukup 1 bulan. Takut kalau nanti 10 bulan mungkin gak ada yang puasa sama sekali. Lihat sahabat Nabi 6 bulan menangis karena ketinggalan bulan puasa, berpisah sama bulan puasa. 6 bulan lagi mereka bersiapan untuk bulan puasa. Kita 15 hari insyaAllah cukup untuk bersiapan. Ya, dan saya yakin di majlis ini, di daerah ini banyak wali-waliullah, banyak orang saleh, banyak ulama, banyak ahli zikir, banyak. Di majlis kita aja ini banyak yang mustajab doa, banyak yang berkah. Hanya kita perlu, katanya, kalau orang mau limbarkan bola ke dinding, bolanya balik lagi kemana? Balik lagi ke tempat semula. Kita kalau bicara begini minta maaf, hanya supaya kita bisa semangat juga, bisa menjalankan amal ibadah, bisa dekat sama Rasulullah, bisa dekat sama Allah, bisa dapat izin daripada Allah di dunia dan di akhirat. Karena orang yang dapat izin sudah aman. Neraka itu enggak akan sentuh dia enggak akan lihat neraka, enggak akan lihat apapun, langsung ke surga karena sudah dapat izin. Allah Taala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina rahman." Malaikat, ruh, semuanya berdiri satu saf, tapi tidak ada yang berani bicara kecuali yang dapat izin. Kalau kita dapat izin, mudah-mudahan nanti bisa masuk surga langsung sama Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la taj'al Allahumma minna wa la fina wa la ma'ana wa la min ummati Muhammadin shaqiyan wa la mahruma. Ya dhal jud, hadha al-'ata, ya dhal fadl, ya dhal karam, ya wahid, ya ahad, ya fard, ya samad, ya man awana ilayh wa qarrabana ilayh wa dallana alayh wa jama'ana bi ahbabih. نسألك اللهم أن تفيض على قلوبنا وإياهم من فيض جودك وفضلك وكرمك. اللهم إن جودك لا تنقصه الدلاء، وإن كرمك لا تتخيله العقول، ونحن أفقر عبيدك إليه، ونحن أحوج عبيدك إليه. نسألك اللهم بمن اصطفيت للمخلوقات، وبمن رقيت وشرفت من عبادك، وبمن جعلتهم أدلاء على الخير من الأنبياء وغيرهم. نسألك اللهم أن تجمع لنا من الخير ما تفرق بالغير. اللهم إنك أنت المعطي ولا معطي سواك، فنسألك يا معطي أن تتفضل علينا بمحض الجود والكرم، وأن تدبق علينا النعم، وأن تكرمنا فيما بقي من الزمن، وأن تؤوينا إليك بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحت الأنهار مع السادة الأخيار الأطهار الأبرار أتباع نبيك وأحبابك وذريته ووراته وكل عبادك الصالحين الذين أكرمتهم بحال الشراب وأسعدتهم بلذيذ الخطاب. نسألك اللهم يا وهاب أن تهيئ لنا الأسباب ببلوغ مراتب الاقتراب، وأن تجمعنا بخلاصة أحبابك وأهل مودتك. احفظ هذه البلدة وأهلها، أرزاقهم، علومهم، أعمالهم، بركاتهم، صحتهم، عافيتهم. زدهم يا مولانا من كرمك وجودك، وأدم عليهم معروفك وجودك، واجعلنا وإياهم يا مولانا من الصادقين في اتباع حبيبك وسيد أهل وجودك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسر الفاتحة. Masya Allah, barakallahu lana wa lakum. Masya Allah, luar biasa tausihat tausiah daripada Syekh kita ini, dan luar biasa juga doa daripada Syekh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan paham dan keberkatan daripada apa yang disampaikan dan apa yang didoakan. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Dan sebelum kita meninggalkan masjid, sudah ada waktu syuruk, kita sholat 2 rakaat saja ringan-ringan, kita pulang mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan setelah itu sudah disiapkan kopi, siapkan jajan ala kadar di sebelah selatan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, supaya ikut menikmati. Insya Allah setelah kita ngaji, setelah kita doa tadi,
ya setelah kita sholat, makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang barakah. Terima, ya, jazakumullah khairan katsiran atas semuanya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa kita iring syekh di rumah Keren Hero, ya, ketua dan wakil ketua pengurus, kemudian ketua bagian takmir, wakil bendahara, dan apa namanya, ya, yang biasa, yang ngiring daripada syekh seperti yang sudah kita lakukan. Kami tunggu